Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel. Bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran Data Scientist with R gitu. Guys, setelah kita bahas video-video pengantar sebelumnya, kali ini kita akan bahas konsep tentang vektor. Nah, vektor itu seperti apa? Vektor itu misalnya teman-teman punya sederetan angka gitu ya, atau punya sederetan karakter. Nah, itu sebuah vektor. Teman-teman bisa bayangkan vektor itu adalah sebuah array gitu ya, array satu dimensi di mana dalam satu nama array itu terdiri dari beberapa data sejenis, itu vektor. Jadi langsung aja kita lihat contohnya, misalnya begini. Vektor pada R itu digunakan dengan function R gitu. Function R lagi, function C ya guys. Nih, nah ini begini sebenarnya pembentukan sebuah vektor. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini barulah kita tulis datanya. Jadi misalnya teman-teman punya 5 data lah, angka 1, angka 3, angka 5, angka 8, angka 2. Oke. Nah, ini vektor guys gitu. Berarti teman-teman telah berhasil membuat sebuah vektor. Coba kita enter ini vektor. Nah, jadi ya ini outputnya. Ini kan pada saat kita tulis C kurung buka 13582, maka ketika kita enter dia membuat output 13582. Nah, ini mirip sebuah array guys gitu ya, tetapi beda dengan array. Nah, ini vektor. Nah, lalu kalau teman-teman buat langsung vektor seperti ini, maka teman-teman nggak bisa manggil datanya gitu. Jadi ini nama vektornya apa gitu ya, sehingga kita coba kombinasikan vektor dengan variabel gitu. Nah, sebelum kita bahas soal variabel, saya tunjukkan lagi vektor yang berikutnya guys. C, kalau isinya misalnya A, nama ya, nama juga bisa Junaidi, kemudian misalnya Novi, kemudian Fahira. Nah, gini guys, nah ini juga bisa merupakan sebuah vektor gitu ya, yang isinya dia ini adalah tipenya karakter guys gitu. Nah, tandanya apa? Kalau dia tipenya numerik, maka kita langsung masukkan angkanya tambah tanda petik. Oke, kalau dia karakter kita tulis di dalam tanda petik. Oke. Pemisah antar data dengan data lainnya di dalam sebuah vektor itu kita gunakan koma di dalam R gitu. Oke. Nah, bisa nggak vektor ini berisi data campuran? Kita coba saja guys. Kita coba misalnya C. Nah, vektor itu kan diawali dengan function C gini. Oke guys, kurung buka kurung tutup. Baru di dalam ininya kita buat sebuah data. Misalnya 1, 3, kemudian Junaidi gitu ya, kemudian 4, kemudian teman-teman buat lagi misalnya Novi gitu ya. Oke, nah ini juga sebuah vektor gitu. Tetapi ketika teman-teman membuat datanya campuran, ada numerik dan ada karakter, maka oleh vektor dianggap itu seluruhnya adalah sebuah karakter gitu. Oke guys. Nah, berikutnya gimana? Apakah vektor ini bisa dipanggil datanya? Bisa. Tetapi kalau teman-teman cara menulisnya seperti ini nggak bisa gitu. Maka sekarang kita coba kombinasikan antara vektor dan variabel. Oke. Implementasi vektor variabel saya kasih note ya. Implementasi vektor dan variabel. Oke, gitu guys ya. Jadi ilmu variabel kan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman punya variabel misalnya bil 1 gitu ya, bil 1 saya assignmentnya pakai lebih kecil tanda strip. Nah, baru di sini saya bilang vektor C gitu ya. Teman-teman, vektor pembuka penutupnya. Lalu saya bilang 1 2 3 4 5 gitu. Nah, kalau ini saya enter, dia nggak langsung memunculkan hasil guys. Kenapa? Karena memang nilai vektor ini disimpan ke dalam variabel bil 1. Oke. Nah, saya bisa lihat isi sebuah vektor yang tersimpan di dalam bil 1 ini ketika saya tulis perintah bil 1. Artinya menampilkan isi dari variabel bil 1. Kalau saya enter, maka muncul guys. Nah, begitu ya. Beda kalau tadi langsung dengan implementasi vektor tanpa ditampung di sebuah variabel. Kalau ini kita tampung vektornya di dalam variabel bil 1 gitu. Nah, sampai di sini paham ya vektornya. Nah, kemudian kita coba buat bil 2. Oke.
Bil 2 isinya misalnya 5, 8, 1, 3, 4. Data acak guys gitu ya. 58, 58, 1, 9, 4. Oke, anggaplah. Oke. Nah, ini harusnya saya ada tanda kurung buka nih. C. Nah, begini. Ini vektor juga guys. Oke, vektor kedua saya buat di dalam bil 2 gitu. Artinya saya sudah punya dua vektor, namanya bil 1 dan yang satu bil 2 gitu. Coba saya tampilkan. Bisa teman-teman tampilkan langsung menulis dengan bil 1, maka dia langsung menampilkan hasilnya, atau bisa teman-teman tampilkan dengan perintah print bil 2 gitu. Sama guys. Oke. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan dengan sebuah vektor? Pertama, teman-teman bisa memanggil isi sebuah vektor ketika teman-teman gabungkan vektor itu ke dalam sebuah variabel. Gitu. Oke. Contoh misalnya, teman-teman bil 2 ini kan saya panggil bil 2 ya. Ini bil 2, berarti vektor bil 2 ini memiliki data yaitu 5, 8, 1, 9, 4. Nah, berarti ini artinya bil 2 memiliki 4 alamat data, yaitu bil 2 indeks pertama, bil 2 indeks kedua, bil 2 indeks ketiga, bil 2 indeks 4 dan indeks kelima. Jadi urut saja 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau saya tulis bil 2, maka dia akan menampilkan seluruh isi vektor bil 2. Tetapi ketika saya tulis bil 2 kurung siku buka dan kurung siku tutup, di dalamnya saya tulis indeks 3 gitu guys. Artinya nanti yang ditampilkan adalah isi vektor bil 2 pada alamat indeks ketiga, yaitu 1, 2, 3. Harusnya dia memunculkan nilai 1 guys. Nah tuh. Nah inilah untungnya ketika vektor dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Next, pembahasan vektor dan variabel ini nanti akan sangat berguna guys. Oke, ada dalam namanya data frame, akan menjadi sebuah data set gitu ya. Tetapi secara bertahap kita bahas dulu vektor kali ini. Nah, bisa nggak vektor berisi nilai karakter? Bisa. Misalnya nama, oke, titik 2, saya bilang C. Ada namanya Junaidi, kemudian ada namanya Novi gitu ya. Kemudian ada namanya Fahira gitu ya, ada namanya Atta gitu ya, ada yang namanya Kia gitu. Oke, Kia gitu. Sudah guys. Nah artinya saya sudah punya sebuah vektor dengan namanya nama. Nah lalu saya bisa panggil nama ini. Saya bilang saya ingin menampilkan vektor nama indeks ke-4 gitu, kurung tutup, di dalam sebuah perintah print. Artinya tampilkan isi vektor nama pada indeks ke-4. Kalau teman-teman lihat ini 1, 2, 3, 4. Oke, harusnya dia memunculkan namanya Atta. Nah itu guys. Nah ini vektor. Paham ya? Nah itu untungnya vektor disimpan ke dalam variabel. Selanjutnya kita akan selalu menggunakan vektor ini masuk ke dalam sebuah variabel. Lalu kita bisa kombinasikan gitu. Saya hapus lagi guys. Oke, saya hapus lagi. Ini saya kasih keterangan menjumlahkan, menjumlahkan nilai dalam vektor. Nah, gitu ya. Saya anggap misalnya saya bilang buat satu variabel bil 1 sama dengan vektornya 3, 6, 7, 1, 2. Nah, ini acak ya guys. Sudah. Saya bilang buat lagi vektor bil 2 dengan angka acak lagi nih 5, 2, 7, 1, 3 kurung tutup. Artinya saya sudah punya dua vektor dengan nama bil 1 dan nama bil 2. Oke. Lalu apakah vektor ini bisa saya lakukan perhitungan matematis? Bisa guys. Misal saya bilang hasil. Oke. Hasil penjumlahan vektor. Vektor gitu ya. Saya bilang di sini. Nah, saya sebut bil 1 ditambah bil 2 gitu. Nah, bisa tidak? Bisa. Kita coba enter. Tuh. Hasilnya udah muncul belum? Belum. Oke, karena kita belum tampilkan. Kita tampilkan hasil penjumlahan
vektor ya. Nah, kita panggil nih hasil penjumlahan vektor. Nah, oh salah, ini bukan Haril. Nah, ini saya namanya hasil tapi saya panggil Haril. Oke, nah ini dia, ini hasil ya. Nah, ini saya panggil hasil. Tuh, jadi nilainya 8, 8, 14, 25 guys, gitu. Kenapa? Karena dijumlahkan guys. Ini 3 ditambah 5, 8, 6 ditambah 2, 8, 7 tambah 7, 14, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Nah, itu penjumlahan vektor. Atau kita sebut perkalian vektor. Ya udah, saya panggil dulu di sini. Saya ulang lagi, bil 1-nya sekian. Lalu saya panggil bil 2. Bil 2 ini ya. Lalu saya bilang hasil. Saya di sini saya bicara dalam hasil. Saya lakukan perkalian hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2. Nah, bisa nggak? Bisa guys. Saya enter tuh. Nah, saya tampilkan hasil. Nah, ini hasil perkalian vektor gitu. Jadi loh, ini kan menjumlahkan, mengkalikan semua isi vektor. Kalau kita ingin menjumlahkan vektor di alamat tertentu dengan vektor di alamat tertentu yang lain gitu ya, bisa. Saya bilang begini bisa jadi hasil sama dengan bil 1 sudah alamat ketiga dikali dengan bil 2 alamat kelima gitu. Bisa nggak? Bisa guys. Hasilnya pun 1. Bil 1 alamat ketiga itu 7. Bil 2 alamat kelima itu 3. 7 kali 3 21 harusnya. Munculnya 21. Saya lihat hasil. Tuh 21 guys. Nah, ini vektor. Jadi vektor itu bisa berisi beberapa data gitu. Nah, nanti implementasinya vektor ini banyak. Ya, jadi teman-teman pahami dulu isi sebuah vektor. Jadi teman-teman bisa bayangkan vektor itu ada sebuah laci yang berderet di mana setiap laci tadi isinya beda-beda gitu. Tetapi dalam satu jenis guys gitu. Satu jenis maksudnya tipenya string ya, string semua. Karakter semua. Kita coba melihat struktur vektor. Kita bilang str bil 1. Nah, tuh. Ini dia. STR bil 1 dia bilang tipenya numerik 1 sampai 5 data 3, 6, 7, 1, 2 gitu guys. Lalu bagaimana dengan vektor yang isinya tadi nama? Coba yang vektor isinya nama tadi nama. Saya bilang STR itu nama gitu ya. Nah, ini dia string nama. Nah, ini tipenya char. 1 ada 5 data Junaidi, Novi, Fahira, Atakia gitu. Nah, bagaimana vektor yang tadi campuran? Saya bilang campuran. Isi vektor ini campuran nih. Saya bilang ada angka 1, ada angka 3, ada nama Junaidi dan satu lagi 4 dan satu lagi ada nama Novi, gitu ya. Nah, ini dia. Lalu saya lihat STR campuran. Nah, STR itu artinya teman-teman melihat struktur sebuah vektor. Saya coba enter. Nah, itu dia. 1 sampai 5 karakter, guys. Jadi dianggap sebuah karakter. Nah, ini vektor. Jadi otomatis vektor itu datanya sejenis gitu. Kalau numerik semua, kalau karakter semua. Kalaupun isinya campuran numerik dan karakter, maka akan dianggap sebuah karakter. Itu vektor ya. Sudah kebayang ya guys? Silakan teman-teman coba eksplorasi tentang vektor ini. Saya akan tunjukkan kedua. Vektor misalnya kalau tadi kita ada, coba kita tampilkan ya, print bil 1. Bil 1. Datanya 36712. Acak nih guys, acak ya. Nah, bisa nggak kita mengurutkan isi sebuah vektor ini? Bisa gitu. Data vektor 36712 yang kita simpan ke dalam variabel bil 1 tadi, kalau kita buat perintah misalnya begini. Urut sama dengan ini dia ya. Kita bilang sort. Sort. Vektor mana yang kita bilang? Kita bilang bil 1 decreasing sama dengan false. Ini huruf besar semua guys ya. Penulisannya harus sama. Karena huruf besar dan huruf kecil itu beda gitu. Jadi false itu teman-teman tulis dalam perintah huruf besar semua. Kalau saya enter guys, hasilnya tersimpan di dalam urut. Teman-teman perhatikan, isi awalnya 36712. Lalu di dalam variabel urut vektor bil 1 ini saya panggil dengan perintah sort
lalu diurutkan secara ascending. Karena decreasingnya saya tulis false. Saya lihat print urut gitu ya, hasilnya apa. Oke. Nah tuh guys, udah jadi urut guys, 1, 2, 3, 6, 7, yang sebelumnya datanya 3, 6, 7, 1, 2 gitu. Loh, kalau mau descending dari besar ke kecil bisa. Ini saya ulang, ini decreasingnya saya tulis true guys gitu. True gitu ya. Sudah, saya tampilkan urut lagi, print urut. Oke. Nah 7, 6, 3, 2, 1. Nah jadi ketika data sudah masuk ke dalam sebuah vektor, kemudian ditampung pada sebuah variabel, maka variabel itu berupa vektor yang bisa kita olah datanya. Kita urutkan secara ascending, kita urutkan secara descending, kita ambil nilai-nilai tertentu, kita lakukan perhitungan matematis dan sebagainya bisa. Nah, nanti implementasi vektor ini lebih jauh, kita bisa menjadikan dia sebagai sebuah data frame. Apa itu data frame? Nanti kita bahas. Setelah vektor ada yang namanya list gitu. Nah, vektor kedua, penjelasan berikutnya saya jelaskan begini. Saya bilang misalnya urut. Oke, urut ya. Saya buat variabel urut. Oke, urut lagi. Saya bilang saya ingin membuat sebuah vektor nilai urut dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 aja dah ya. Sampai 9. Oke. Saya bilang urut. Tuh. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke guys. Nah, cara ini bisa saya persingkat. Oke. Urut 1 lah ya. Namanya urut 1. Saya bilang nih C 1.29. Nah, ini guys gitu. Ini sama saja dengan cara yang di atas gitu. Cara yang di atas kan saya membuat nilai urut dengan menuliskan angka 1, 2, 3 sampai 9 secara langsung. Kalau di sini saya singkat dengan 1.29. Berarti saya membuat rank nilai sebuah vektor dari 1 sampai 9. Saya enter, saya panggil urut 1 guys. Teman-teman, tuh sama saja gitu ya. Jadi bisa begini guys, dipersingkat gitu. Atau saya bilang data sama dengan vektornya begini. Nah, vektornya begini. C 1 sampai 5, ya. Lalu saya bilang 15 sampai 20, oke. Saya bilang 89 sampai 94. Nah, gitu guys. Bisa nggak? Bisa. Tuh. Saya simpan ke dalam variabel data sehingga muncul ketika saya ketik data. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Nah, gitu. Nah, bisa guys. Nah, ini cara-cara mengisi data pada sebuah vektor yang disimpan ke dalam sebuah variabel. Oke, teman-teman, silakan teman-teman eksplor ilmu vektor ini sendiri. Implementasi vektor dan variabel ini sangat penting. Oke, implementasi vektor lebih jauh saya bahas pada pembahasan selanjutnya ketika kita sudah bahas tentang list dan data frame. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.